Oke, eh, saya buka dulu videonya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja mengenai perkuliahan hari ini. Jadi untuk pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai metodologi program riset Imre Lakatos. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari mengenai salah satunya adalah dari hasil pemikiran Popper ya dengan falsifikasinya, yaitu bagaimana Popper ini mengajukan suatu cara untuk membedakan sesuatu yang ilmiah dan tidak ilmiah itu dengan cara apakah sesuatu itu mampu diberikan suatu falsifikasi. Falsifikasi itu artinya diberikan pertanyaan untuk mencoba menggugurkannya, gitu ya. Dan jika ternyata itu gugur, berarti disebut sebagai tidak ilmiah, gitu. Nah, kemudian yang kedua kita sudah belajar mengenai perubahan paradigma dari Thomas Kuhn. Itu bagaimana perubahan paradigma itu diakui sebagai alur dari suatu sejarah ya. Jadi suatu perubahan pada masa titik A di sini, di masa titik B itu akan saling berkaitan dan tidak boleh ditinggalkan. Oke. Nah, meskipun begitu, menurut Lakatos, kedua hal ini perlu disinkronkan sehingga membutuhkan suatu metodologi program riset yang disebut sebagai metodologi of scientific research program ini sebagai hasil evaluasi dan kritik dari masing-masing kedua ide ini, yaitu dari falsifikasi Popper yang masalah induksi itu dan juga bagaimana pandangan Kuhn ya, pandangan Kuhn ini jika digabungkan akan bagaimana. Nah, ini pengantarnya. Kemudian yang perlu dipahami di sini adalah konsep heuristik ya. Heuristik di sini kalau kita baca kembali adalah suatu kerangka kerja konseptual. Ini muncul dari bahasa. Nah, sebenarnya bahasa ini kan pernah dibahas oleh lingkaran Wina ya, lingkaran Wina. Bagaimana bahasa ini digunakan agar para ilmuwan itu saling memiliki satu bahasa yang sama untuk menerangkan satu objek ya, objek yang sama, sehingga diharapkan akan ada pemikiran yang sama terhadap konsep-konsep tertentu dan juga untuk menghindari suatu kesalahan dalam suatu memecahkan masalah. Nah, kemudian heuristik ini nanti akan dibedakan menjadi dua, positif dan negatif, dan ini akan digunakan oleh Thomas Kuhn, Imre Lakatos, oleh Lakatos ini untuk menggunakannya dalam metode mana sesuatu yang diberlakukan heuristik positif, mana yang negatif. Harapannya apa? Keberhasilan suatu metode riset itu, gitu ya. Yang pertama, jika ada perkembangan yang progresif, yaitu dia berkembang dengan baik. Artinya apa? Semisal kita melakukan satu riset, gitu ya. Dalam riset itu kan bisa jadi tidak semuanya itu sempurna. Gitu. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan yang ditemukan ini memberikan peluang bagi peneliti lain ya untuk melakukan penelitian kembali terhadap yang belum lengkap kita. Dan ini adalah penelitian akan terus berkembang. Ya. Nah, sesuatu metodologi riset itu yang dikatakan kurang baik adalah atau gagal, di sini gagal itu adalah yang hanya menghasilkan problem yang degeneratif. Degeneratif apa? Lawannya progresif ya, dia menurun. Artinya katanya apa? Dia tidak memiliki peluang untuk dilanjutkan, dia tidak memiliki peluang, artinya peluang tidak dilanjutkan karena tidak aplikatif bisa jadi, atau bisa jadi juga karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dia stuck di situ. Atau ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah tahu tadi ya, saya jelaskan ada mengenai heuristik. Nah, itu nanti akan dikenakan pada elemen-elemen yang ada pada metodologi program riset ini. Yang mana elemen ini nanti akan dibagi menjadi 3 ya, ada inti pokok, ada lingkaran pelindung, kemudian rangkaian teori. Sebelum itu, Lakatos itu memiliki sudut pandang terhadap elemen ini bahwa yang pertama khusus untuk lingkaran pelindungnya, gitu ya. Ini adalah perluasan dan modifikasi lingkaran pelindung dengan menambah atau menguraikannya, yang mana penambahan dan pengurangan itu harus didukung oleh hipotesa yang kuat dan dapat diuji secara independen. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu yang kesimpulannya, ini adalah mendukung objektivitas Popper dan menghendaki program riset ilmiah yang menjadi pandangan objektif dan menginstruksi revisi manusia. Harapannya apa? Nanti ketika kita memiliki
pandangan gitu ya tentang sesuatu yang heuristik positif dan negatif dari elemen-elemen ini, kita itu bisa memiliki pandangan yang lebih objektif terhadap suatu kasus, yang artinya dapat membrainstorming pemikiran kita. Nah, tadi kita kan sudah dapat dua konsep ya, satu konsepnya Thomas Kuhn dan satu lagi kan falsifik Popper. Nah, seperti ini. Jika lingkaran ini adalah inti pokok, gitu ya. Nah, inti pokok ini harus dijaga oleh lingkaran pelindung. Inti pokok ini adalah tema. Jika dianggap ini adalah sebuah skripsi ya, skripsi. Nah, skripsi itu Anda pasti kan memiliki tema, gitu ya. Nah, tema ini adalah sesuatu yang harus Anda jaga supaya kerangka atau heuristik kerangka Anda ini tidak berubah, gitu ya. Nah, yang boleh diubah apa? Yang boleh difalsifikasikan. Falsifikasikan itu yang boleh digugurkan dan yang boleh diubah-ubah, yaitu si lingkaran pelindungnya ini. Ya. Nah, lingkaran pelindung ini sekali lagi diisi oleh apa sih ya? Seperti teori, ya bisa jadi teori ataupun riset-riset pendahulu yang didukung oleh hipotesa yang kuat, yang mana ini bisa diuji secara independen. Misalnya lingkaran pendukungnya ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang akan menguatkan inti pokok Anda. Ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini adalah sesuatu yang bisa dan boleh dilakukan falsifikasi. Gitu. Jadi lingkaran pelindung ini melindungi si inti pokok ini dari suatu falsifikasi. Karena tidak mungkin ya kalau skripsi Anda langsung seseorang bisa langsung menyerang temanya, maka kalau tema ini gugur, artinya skripsi Anda harus mengulang lagi dari awal, ya. Dan untuk mencegah hal itu tentu Anda membutuhkan sesuatu yang melindungi tema ini, yaitu seperti latar belakang ataupun pada bab 2 itu ya, bab 2 itu pada skripsi itu kan berisi dari teori-teori pendukung dan sebagainya. Dan itulah yang nanti akan diubah-ubah dan akan ditambahkan atau dikurangi, begitu. Misalnya awalnya lingkaran, lingkaran pelindungnya kemudian bisa diganti mungkin jadi segitiga gitu ya, atau berubah jadi kotak. Nah gitu. Nah perubahan misalnya dari lingkaran kemudian menjadi segitiga, menjadi kotak inilah nanti akan masuk ke dalam rangkaian teori yang mana bagi Lakatos itu adalah petunjuk bagi sesuatu yang bisa dikatakan ilmiah tidak ilmiah. Nah, proses-proses ini lah yang nanti dianggap dapat mengubah pandangan seorang itu menjadi lebih objektif karena kan ada berbagai masukan ya. Nah, sesuatu masukan yang dari orang lain itu kan akan membuka pemikiran kita. Mungkin sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, kemudian mendapatkan kritik, tentu pada akhirnya kita akan memikirkan hal itu. Jadi kita memiliki pandangan yang lebih luas dari sebelumnya. Itu yang dimaksud sebagai deskripsi refleksi pemikiran. Nah, sekarang kita akan membahas lebih ke ininya. Nah, ini adalah lebih kepada definisi ya. Definisi di bagaimana inti pokok itu, lingkaran pelindung, dan rangkaian teori. Ingat, tadi kita sudah membahas mengenai dua hal, heuristik positif dan negatif. Sekarang kita masuk ke maknanya apa itu. Jika kita meninjau pada inti pokoknya, ya inti pokok itu kan tadi saya bilang contohnya tema ya pada skripsi. Jadi ini adalah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini menjadi ciri dari program riset yang melandasi sesuatu. Jadi itu adalah fondasi Anda untuk melangkah. Maka jangan sampai tema Anda atau inti pokok pada skripsi Anda itu langsung diserang oleh falsifikasi. Sebenarnya saya pernah menjelaskan ya, falsifikasi itu contohnya adalah pada sidang skripsi ya. Jangan sampai karena lingkaran pelindung Anda tidak kuat, falsifikasi itu bisa langsung mengenai tema Anda. Mau tidak mau nanti Anda bisa gugur dalam sidang skripsi seperti ya. Kembali ke sini. Nah, untuk inti pokok ini tidak diusahakan atau tidak boleh ditolak atau tidak boleh dimodifikasi gitu ya. Karena itu kan poin Anda. Dan dia adalah heuristik negatif. Jadi tidak bisa dikenakan falsifikasi dan tidak dapat dilakukan atau diserang oleh bahasa-bahasa yang melemahkannya. Nah, ini tema itu bagaimanapun juga harus terdiri dari hipotesa yang bersifat umum ya. Kalau lingkaran pelindungan lebih kepada hal-hal yang khusus. Nah, ini yang poin pentingnya adalah inti pokok dilindungi dari ancaman falsifikasi. Dengan apa? Dengan lingkaran pelindung atau protective cloud. Dan inilah sebagai yang menahan serangan pada pengujian langsung kepada hardware-nya. Intinya poinnya apa? Terdiri dari apa? Yaitu hipotesa bantu. Tadi saya bisa bilangnya dari teori-teori pendukung atau penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian Anda sehingga menghasilkan hipotesa yang lebih kuat. Yang mana itu nanti bisa diuji secara empirik.
Dan lingkaran pelindung adalah sebagai sasaran falsifikasi dengan cara mengalihkan pada asumsi yang lebih kompleks atas saran, gitu ya. Falsifikasi kan bisa berarti juga ketika diserang kemudian mendapatkan saran untuk diubah, modifikasi, atau dapat mengubahnya kepada sesuatu yang lebih fleksibel, gitu. Dan ini adalah heuristik positif. Positif itu maksudnya mungkin bahasa yang boleh diubah, gitu. Kerangka yang boleh diubah. Saya kan tadi kerangka berpikir ya. Yang mana ini harus dapat diuji secara independen. Sekali lagi ya, kalau bab 2 dulu sekali, kajian teori pada bab 2 itu kan hasil fakta positif ya. Kalian masih ingat ya tentang fakta atau data positif, itu fakta positif secara teoritis. Yang mana ini masih harus tetap diuji secara empirik. Nah, begitu. Nah, contoh lainnya ada ya lagi ya, tadi skripsi, sekarang adalah apa? Pembukaan undang-undang dan batang tubuhnya. Anda tentu pernah tahu tentang hal ini ya. Pembukaan undang-undang itu isinya apa? Berisi salah satunya adalah cita-cita negara kita, kemudian juga ada dasar negara kita, Pancasila juga ada di sana, tujuan negara, dan semuanya komplit ada di sana. Bagaimana suatu negara Indonesia itu berdiri. Pernah ada suatu kalimat gitu ya, waktu kita mungkin dulu belajar kewarganegaraan, pembukaan itu yang ada di paling depan ya pada bukunya undang-undang itu tidak boleh diubah. Bagaimana jika itu diubah? Maka akan menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pembukaan undang-undang ini adalah inti pokoknya, gitu. Bagaimana supaya dia tidak bisa diubah? Maka dia harus memiliki penjelasan-penjelasan yang lebih fleksibel, yang nanti bisa dikenai sasaran falsifikasi, yaitu batang tubuhnya, yaitu berupa bab, pasal, dan ayat. Itu boleh diubah. Jadi ya Anda sudah paham bahwa batang tubuh dari undang-undang ini sudah 4 kali dilakukan amandemen ya, dan itu tidak masalah. Asalkan itu dilakukan atau dapat diuji secara independen dan asumsinya harus dialihkan pada asumsi yang kuat dan kompleks gitu. Contohnya kita paham bahwa dulu pernah pasal mengenai presiden itu kan pernah sempat diubah, yang dulu katanya harus pribumi kan artinya bukan etnis ya, meskipun dia warga negara Indonesia tapi dia tidak boleh etnis lain, harus etnis Melayu atau asli orang Indonesia lah itu ya. Tapi kalau cara darah campuran dulu tidak boleh. Kemudian ini di amandemen, sekarang presiden yang boleh menjawab adalah WNI, warga negara Indonesia. Jadi mau dari etnis apapun asalkan dia WNI tidak masalah. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian ada yang dihilangkan bab 9 mengenai DPA. Nah, itu juga ya nanti kalau saya salah sebut nanti bisa tolong dibetulkan. Kalau salah bab 9 itu sempat dihilangkan di amandemen keberapa itu karena sudah tidak kontekstual dengan kepemimpinan yang ada. Jadi dianggap tidak perlu lagi DPA, makanya dihilangkan dari bab-bab yang ada di UUD 95. Nah, itu contoh keduanya ya. Anda nanti boleh menggunakan bahasa Anda sendiri untuk memberikan contohnya. Pembukaan undang-undang, kenapa dia menjadi inti pokok? Nanti buat bahasa Anda sendiri, kemudian batang tubuhnya juga. Kenapa batang tubuh UUD itu bisa dijadikan lingkaran pelindung bagi pembukaan undang-undang dan sebagainya. Ya, silakan Anda nanti bisa menambah catatan Anda gitu ya dengan bahasa Anda sendiri. Terakhir adalah mengenai rangkaian teori atau series teori. Nah, kembali ingat ya, saya mengatakan bahwa UUD itu kan terdiri dari 4 kali amandemen ya. Dan ini tidak dihilangkan dan tidak dilupakan gitu ya. Proses perubahan amandemen 1 2 3 4 kan tertata dan tercatat gitu ya. Nah, keterkaitan antara proses-proses inilah yang disebut sebagai rangkaian teori gitu. Ini munculnya akibat dari klausul ya, ini klausul bantu yang ditambahkan dari teori sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi bagi Lakatos gitu ya, sesuatu yang disebut ilmiah dan tidak ilmiah itu adalah atau indikatornya adalah adanya rangkaian teori gitu ya. Dengan adanya rangkaian teori, maka ini adalah memiliki teori yang lebih kompleks dan lebih memenuhi atau lebih fleksibel. Begitu. Jadi untuk membedakan mana sudah ilmiah dari ilmiah menurut ilmu Lakatos adalah ini. Kalau menurut Popper, Anda sudah tahu sendiri ya, sesuatu yang bisa difalsifikasikan berarti ada sesuatu yang ilmiah, yang tidak bisa difalsifikasikan atau tidak bisa difalsifikasikan itu adalah sesuatu yang tidak ilmiah gitu. Nah, kemudian yang menurut sebelumnya lagi juga ada bagaimana sesuatu yang ilmiah dan tidak ilmiah menurut lingkaran Wiener dan sebagainya. Ya.
Ya, Anda bisa ingat-ingat kembali. Kemudian yang terakhir adalah syarat keilmiahan menurut program riset selain yang atas adalah satu adalah memenuhi derajat koherensi yang mengandung perencanaan pasti untuk program riset selanjutnya. Derajat kemampuan untuk melakukan program riset ya, karena sebelumnya tadi bahwa sesuatu itu harus bisa penelitian itu harus bisa progresif ya, tidak boleh degeneratif. Ini adalah kaitannya dengan itu. Yang kedua adalah menghasilkan fenomena baru. Jadi intinya metodologi program riset ini diharapkan menjadi sesuatu yang menemukan sesuatu yang ilmiah dan tidak ilmiah. Salah satu cirinya adalah penelitiannya harus progresif. Yang kedua adalah ini, memiliki rangkaian teori. Baik ya, itu saja tambahan dari saya. Nanti Anda jika ada yang ditanyakan bisa nanti chat di WA group atau pada pertemuan selanjutnya, di pertemuan terakhir Anda bisa bertanya gitu ya kepada saya. Kemudian next dulu, ini adalah tambahan untuk yang presentasi minggu depan gitu ya. Pertemuan 14 kan pertemuan terakhir. Ini kan memang lebih tricky ya, karena yang saya minta adalah judulnya metodologi penelitian pendidikan dengan pendekatan filsafat gitu. Nah, meskipun nanti Anda juga mungkin memasukkan sedikit metodologi penelitian, itu kan berarti ada yang kuanti, quali, kemudian mix method, kemudian ada R&D. Nah, di samping Anda memberikan gambaran tentang ini juga, harus ada beberapa poin-poin yang Anda jelaskan kepada teman Anda ya. Contohnya, yang satu ini, karena filsafat kan Anda harus ngerti dimensi filsafat itu apa saja. Jadi letak ontologis, epistemologi, dan aksiologis pada suatu laporan penelitian itu di mana. Anggap saja konkretnya deskripsi ya. Nanti Anda bisa diskusikan dengan teman Anda. Kemudian yang kedua adalah filsafat ilmu itu kan terdiri dari merujuk suatu paradigma. Nah, untuk mengetahui paradigma pada suatu skripsi itu dicarinya di bagian mana? Ya, ini adalah untuk yang presentasi minggu depan ya. Nah, presentasi minggu depan ini. Nah, ini silakan nanti Anda tambahkan dalam PPT Anda, lalu besok kita diskusikan bersama-sama. Ya, untuk kelompok yang bertugas ini nanti kalau kurang paham nanti bisa bertanya langsung kepada saya. Gitu. Baik ya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.